Ya, saya 2 hari kemarin tuh demam, saudara, sakit ya, mungkin kecapean karena keliling-keliling. Saya baru merasakan bahwa ternyata ya kalau kita sakit tidak bisa apa-apa ya, walaupun banyak kerinduan, banyak rencana kita, tapi ya kelemahan tubuh itu ya kita udah nggak bisa apa-apa. Makanya selama kita hidup diberi kesempatan Tuhan, mari kita mau belajar untuk terus menabur kebaikan demi kebaikan. Iya, firman hari ini temanya menabur kebaikan itu menuai berkat. Berapa banyak di antara kita yang mau menuai berkat? Angkat tangan. Ya, semua mau menuai berkat ya. Yang mau menuai kutuk ada enggak? Enggak ada ya. Kita semua mau menuai berkat. Tapi Alkitab berkata bahwa apa yang engkau tabur, maka itu yang akan engkau tuai. Ya, firman Tuhan mengajarkan yang namanya hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai itu adalah hukum Allah dan juga hukum alam. Jadi bukan cuma Tuhan, tapi alam juga mengakui kalau kita tabur benih jagung, maka kita akan menuai jagung. Nggak mungkin kita tanam jagung, kita menuainya apa? Duren. Ya, itu enggak mungkin. Itu hukum alam dan hukum Allah. Nah, Alkitab berkata bahwa kalau kita apa yang kita tabur, maka itu ya yang akan kita tuai di hidup ini. Mari kita baca bersama Galatia 6 ayat yang ke-7. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata di sana, baca 1 2 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena itu juga, amin saudara. Jadi ternyata kesesatan itu bukan hanya ketika orang doa di bawah pohon, ya. Orang itu menyembah patung itu sesat. Tapi ternyata ayat ini bilang jangan sesat. Allah itu tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur itu yang akan dituai. Jadi kalau kita orang Kristen, kita nabur yang buruk, ya tidak mungkin kita menuai yang baik. Itu namanya sesat. Dimulai dari situ dulu. Ya, itu udah sesat. Jangan sesat, Alkitab bilang. Ya, kita ini berharap dapat yang baik, tapi ditaburnya yang buruk, tidak mungkin. Ya, anak-anak, engkau nggak mungkin bisa mendapatkan masa depan yang penuh harapan kalau engkau terus melawan sama orang tua, itu tidak mungkin. Ya, Alkitab itu sudah memberi kita itu petunjuk, saudara. Jangan sesat. Allah itu tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Bagaimana mungkin engkau hidupmu jahat, tapi engkau ingin menikmati taburan berkat? Itu tidak mungkin. Ya, makanya dibilang jangan sesat. Kalau engkau ingin menabur berkat, maka engkau harus menuai berkat, maka engkau harus menabur kebaikan, berkat juga. Ya, dan kita tahu bersama bahwa berkat Tuhan itu bukan hanya bicara kekayaan uang. Tapi berkat Tuhan itu bicara tentang apa? Damai sejahtera, kesehatan, ya, kebaikan, semua yang baik itu datangnya dari Tuhan. Dan ya, kalau hari ini kita menikmati semua itu, yaitu karena taburan-taburan kita. Ya, kalau orang juga terlalu banyak persoalan masalah, ya taburannya ya mungkin juga nggak bagus. Ya, nah sekarang saya pengen tanya saudara, satu hal yang sangat penting dalam hidup manusia bicara tentang berkat, keuangan, kekayaan. Siapa yang pengen diberkati dan hidup berkelimpahan dalam hal keuangan? Angkat tangan. Yang mau saja, yang nggak mau pulang saja. Saya yakin semua orang mau kan? Ya, karena di dunia ini kita yang sudah orang yang kenal Tuhan, yang dia cari pertama Tuhan, kedua uang. Orang nggak kenal Tuhan, yang dia cari pertama di dunia ini apa? Uang. Yang kenal Tuhan pun juga banyak yang masih cari uang dulu, baru Tuhan. Ya, makanya Yesus itu berkata, kamu gak bisa mengabdi pada dua Tuhan, Allah dan Mamon. Satu-satunya yang Yesus sejajarkan dirinya itu dengan uang, saudara. Nah, kita semua pasti kepengen dong dalam hidup yang cuma 70 tahun kata Alkitab. Kalau nyampe, karena banyak gak nyampe.
Ya, kalau sudah mulai 70 tahun ke atas juga kayaknya sudah tidak terlalu menikmati uang. Iya apa iya ya? Ada yang udah demensia ya, dikasih uang lupa ini apa ya? Tapi kayaknya banyak oma-oma itu demensia yang lain, uang tidak lupa dia. Saudara ngalami enggak? Ya, orang tua kita yang lupa ingatan, lupa apa, tapi uang dia tidak lupa toh. Dia tahu loh, kemarin uang saya mana itu. Ya ingat dia, tapi yang lain bisa lupa. Ini uang ini ngeri memang. Ya, nah kita ini kan mau ya di umur hidup kita yang pendek, yang Alkitab bilang 70, kalau sampai kita mau dong hidup berkelimpahan. Ya, karena yang paling bikin pusing otak hidup di dunia ini kalau apa? Nggak ada? Bener nggak? Bener ya. Padahal kan uang tidak dibawa mati kan? Jangankan mati bawa uang, bu hidup aja saya nggak ada uang ini. Apalagi mati bawa uang ya, hidup aja masih hidup aja udah nggak ada uang ini katanya. Ya, tapi diakui atau tidak saudara? Manusia hidup tanpa uang itu sulit hidupnya. Dan rancangan Tuhan dalam hidup kita ini kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apakah Tuhan mau orang Kristen diberkati? Saya mau tanya dulu, orang Kristen kaya itu dosa atau tidak? Tidak ya. Dan memang itu masuk dalam rencana Tuhan ya. Walaupun ada orang yang bilang, ya enggak lah ya, karena kan Tuhan itu merancang, itu orang-orang yang nggak punya duit yang ngomong begitu itu. Karena hidupnya terkutuk. Kenapa terkutuk? Pelit. Ya. Loh Tuhan mau loh hidup kita ini diberkati dalam hal keuangan. Supaya kita bisa jadi dan memuliakan nama Tuhan. Itu intinya. Nah sekarang kita melihat saudara, kalau Tuhan mau begitu berarti kan ada nih prinsip kerajaan Allah. Yang kita tiru tentunya prinsip kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Kalau dunia bilang kau pengen kaya, tabung sebanyak-banyaknya, pengeluarkan yang sekecil-kecilnya. Itu prinsip ekonomi dunia, tapi prinsip kerajaan Allah enggak seperti itu. Nah kita lihat yuk, kalau saudara mau ikut prinsip kerajaan dunia, ya silakan aja. Tapi kalau mau ikut kerajaan Allah, ya monggo juga. Ya, maka engkau akan menikmati janji Tuhan. Kalau ikut yang dunia, ya menderitalah ikut dunia. Kitab Amsal pasal yang ke-11, kita lihat ayat 24 sampai 25. Firman Tuhan berkata di sana apa? Amsal 11 ayat 24 dan ayat 25. Baca 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta, tetapi ada yang namun ayat 25, siapa banyak memberi berkat, siapa ia sendiri. Amin saudara. Kalau kita bicara soal berkat yang bukan uang nih ya, siapa banyak memberi berkat, kebaikan, pengampunan, maka dia juga akan menerima berkat, dikatakan diberi kelimpahan. Ya itu kita semua sudah tahu lah, nggak usah diajarkan lagi. Tapi sekarang kita lebih spesifik bicara soal keuangan nih, karena kita semua pengen tuh diberkati dalam hal keuangan. Ayat di atas tadi berkata, ya ada yang menyebar, tetapi bertambah miskin. Oh kaya, bukan miskin ya. Padahal biasanya kita kan takut toh kalau kasih uang orang nanti kita jadi ya Pak ya. Nah ini masalahnya, makanya kita ini tidak diberkati. Kita suka menentang firman. Ya Pak ya. Ini bukan saya yang ngomong loh, ini firman Tuhan yang ngomong. Ya jangan mukanya tegang begitu semua melihat ke saya. Kalau udah ngomong soal uang nih orang Kristen nih hati-hati memang. Ya, wah ini pendeta sudah bicara uang lagi, ini pasti mata uang. Saya paling berani ngomong uang karena saya tidak mata uang, saya tidak mata duitan. Ya, saya paling berani ngomong soal uang karena saya mempraktekkan firman Tuhan. Amin. Dan pendeta harus dia lebih dulu mempraktekkan baru bisa khotbah. Kalau nggak praktek jangan khotbah. Itu namanya pendeta halu. Ya, tidak melakukan tapi khotbah. Nggak bisa. Saya mempraktekkan ini saudara. Kalau engkau ingin diberkati dalam hal keuangan, ya maka engkau harus berani memberi. Lalu ada orang jemaat yang bilang begini, ya itu kan orang kaya bu, kalau kita begini miskin. Saya tahu dalam hatimu ada suara yang berkata begitu. Ya, kalau miskin apa yang mau ditabur? Hello.
Saya yakin di antara saudara nggak ada lah yang lebih miskin dari saya dulu. Saya ini pernah miskin. Ya, kenapa saya bilang saya pernah miskin? Saya ini pernah hidup menjadi orang yang tidak punya siapa-siapa, tidak punya uang 1 sen pun. Saya tinggal nginep di kos-kosan sama orang, bahkan untuk makan pun saya berharap dari pemberian orang. Nggak ada uang 1 sen, nggak ada kerjaan. Tidak punya rumah, tidak punya apa-apa. Waktu saya diusir dari keluarga saya karena saya jadi Kristen. Ada yang lebih miskin dari saya waktu hari itu? Tolong angkat tangan. Nggak ada kan? Ya, jadi kalau saudara tidak lebih miskin dari saya, nggak usah sanggah firman Tuhan. Firman Tuhan tidak bisa disanggah karena itu ya dan amin. Saudara sanggah pun saudara yang tidak akan diberkati. Saya pernah mengalami hal yang seperti itu. Saya miskin boleh, tapi mental miskin jangan. Amin. Saya menikah dengan suami saya, kami hidup susah, ya sangat dulu. Numpang di rumah mertua, 1 kamar 1 petak doang. Ya, kita tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Sampai menikah, saya pernah dikejar debt collector 2 tahun. Saudara di sini ada yang pernah dikejar debt collector, angkat tangan. Jangan tinggi-tinggi, Pak. Ya, nanti malu sama yang lain. Tapi nggak apa-apa, itu proses hidup kan. Saya pun mengakui, bukan karena saya tidak mau bayar utang, karena memang nggak ada uang buat bayar utang. Saya pernah mengalami kondisi-kondisi itu dan memang itu Tuhan izinkan. Ya, supaya kita lebih bijaksana, supaya kita mengerti, supaya kita tahu, oh rasanya. Jadi sekarang saya kalau ada jemaat datang, Bu, doakan saya, Bu, saya dikejar debt collector. Saya tanya berapa lama? 3 bulan, saya dulu 2 tahun. Jalani aja, nanti ada jalan keluarnya kok, ya. Yang penting jangan pinjam-pinjam orang, jangan pinjam-pinjam mertua, amin. Ya, jalani dengan Tuhan, ada jalan keluarnya nanti. Saya juga dulu begitu. Saudara, orang-orang yang murah hati, mereka akan menerima kemurahan. Waktu saya dulu pernah miskin, saya sama suami tinggal di rumah mertua, uang tinggal 50.000, 25 tahun yang lalu saya pernah bersaksi kan. Saya sudah punya anak 1, besok susu anak habis. Tukang jual soto dekat gereja datang malam-malam mau pinjam uang 50.000, uang tinggal 50. Dia tahu kita tinggal punya 50, dia pinjam 50. Pintar sekali dia. Kenapa dia nggak pinjam 25? Saya diuji Tuhan hari itu, tinggal punya 50, anak besok susu habis, kok ada tukang jual soto, bukan orang Kristen, datang ke rumah pinjam 50. Yang pertama saya syukuri apa? Di gereja kita banyak orang kaya yang lebih kaya dari kita, yang naik mobil, kita cuma naik motor. Kalau dia datang sama kita, berarti tampang kita ini masih ada tampang-tampang malaikat. Iya enggak? Loh, karena tidak semua orang itu berani loh pinjam uang sama orang. Iya kan? Kalau dia lihat tampang-tampang herder begini, dia enggak berani. Ya, baru mendekat, ya, enggak jadi saudara. Jadi saya bilang sama suami, bersyukur aja loh, berarti kita ini masih ada tampang-tampang malaikat. Buktinya dia enggak pinjam sama si A, si B yang naik mobil. Ya berarti kita dapat kasih karunia ini. Ya, tapi kalau udah tiap hari pinjam terus, tutup pintu aja buat dia. Ya, itu membawa kutuk, itu sudah mengandalkan manusia bukan mengandalkan Tuhan. Jadi hari itu ya kami bersyukur aja. Tapi Tuhan uji kan. Kami belajar dari yang tidak punya sampai akhirnya Tuhan berkati, kami menikmati banyak kemurahan. Ya, karena taburanmu itu nanti akan berbalik kepadamu. Amin. Kebaikanmu itu tidak akan hilang. Satu saat kebaikan itu akan berbalik, karena itu yang Alkitab bilang, apa yang ditabur orang itu juga akan dituai. Dari kita masih punya 50.000 dulu, akhirnya Tuhan mulai percayakan. Saya memegang prinsip firman Tuhan ini. Ya, ada yang menyebar tapi tambah kaya, ada yang pelit minta ampun dipegang semakin berkekurangan. Ya, makanya saya sering dengar orang, Bu, saya kemarin baru pulang loh dari Penang, habis 500 juta. Berobat saya kemarin sakit, bangga lagi dia cerita. Saya jadi lihat dia, terus gue harus bilang wow gitu. Saya bilang wow, kalau kau bilang begini, Bu, saya baru pulang dari pedalaman, habis 500 juta bangun 5 gereja, wah itu sorga bersorak-sorai, amin. Tapi kenapa kau pergi ke Penang habis 500 juta terus kau bangga? Biasanya yang begitu itu karena apa? Karena apa? Itu kikir.
Ya, kau tahan uangmu bocor dari hal-hal yang lain. Ya, berobat 500 juta. Nanti apa? Mengalami sial terus tapi tidak sadar nih orang. Ya. Karena firman Tuhan itu tidak pernah bohong. Orang yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan dalam segala hal. Makanya saudara bertobat, karena Alkitab bilang yang masuk surga itu ya orang-orang yang hidup melakukan kehendak Tuhan. Tapi yang masuk neraka itu dikatakan di Alkitab ya ada apa? Orang sundal, orang berzina, penyembah berhala, banci, orang kikir. Orang kikir tidak masuk surga. Orang kikir itu masuk neraka. Pastikan kanan kirimu nggak ada orang kikir. Lihat kanan kirimu, coba bilang, jangan kikir kau, nanti masuk neraka lo. Benar saudara. Iya, kami belajar mempraktekkan firman ini. Firman Tuhan itu tidak pernah memaksa kita. Kalau engkau lakukan, kau diberkati. Tapi kalau kau tidak lakukan, ya kau juga yang akan memakan hasilnya nanti. Kami belajar, makin diberkati Tuhan, kepercayaannya juga makin besar. Ya, Tuhan suruh kami beli mobil untuk seorang pendeta 425 juta, taat kami mau. Karena kami sadar kami cuma bendaharanya Tuhan. Secara hitung-hitungan besar nggak? Besar. Orang kaya di hadapan Tuhan tidak diukur dari banyaknya deposit yang dia punya, nggak dihitung dari berapa banyak rumah tanah yang dia punya. Tapi berapa banyak yang kau tabur, itu yang Tuhan hitung. Jadi kaya di hadapan Tuhan dengan kaya di hadapan manusia itu berbeda loh saudara, amin. Karena sekarang banyak orang kaya secara mata manusia, tapi di hadapan Tuhan miskin. Ya, maaf saya sudah banyak ketemu orang kaya yang miskin. Ngasih kolekta aja 5.000, di sini tidak ada. Ya, tapi ada kebenarannya juga di sini. Kalau kita tuh ada mesbah onsite kan, sebulan sekali, itu di Citycon. Saya selalu bilang sama anak saya, kan kadang dia bilang, Mam ada kolekta yang 2.000 loh. Kolekta itu percayalah hanya habis untuk operasional pelayanan. Ya, untuk kasih pemusik, untuk cleaning, untuk apa semua habis saudara. Ya, jangan pikir saudara kasih kolekta terus wah lebih 5M. Ya. Apalagi kalau gereja-gereja habis ini, tombok malah. Ya. Saya kadang anak saya bilang, Mam ada yang ngasih 2.000, saya bilang jangan kau hakimi loh yang kasih 2.000 itu. Kalau orangnya tinggal punya 2.000, terus dia kasih 2.000 itu terbesar di mata Tuhan loh. Itu terbesar. Lain cerita kalau orangnya pakai tas LV, ngasih kolektor 5.000, terkutuk. Ya, karena ada saudara, saya enggak usah ngomong. Ada orang gayanya mentereng, LV pakai bermerek, ngasih kolektor 50.000. Ya, nggak cocok. Ya, miskin di hadapan Tuhan, makanya hidupmu nggak diberkati. Jangan pelit. Ya, kau beli Starbucks aja 70.000, 60.000. Ya, kalau engkau mau menikmati berkat dalam hal keuangan ini saya bicara, engkau juga harus berani menabur dalam hal keuangan. Saya mau bersaksi beberapa waktu yang lalu, saya bukan mau pamer ya, tapi karena temanya memang lagi menabur kebaikan, menuai berkat. Jadi ya saya harus menyaksikan yang saya alami aja, saya nggak perlu saksikan orang punya kan. Kebaikan yang saya lakukan, firman yang saya lakukan, saya tidak mau pamer. Tapi jadi beberapa waktu yang lalu ini saya alami sendiri saudara, menjadi pelajaran buat saya. Ya, beberapa waktu yang lalu kita tuh ada seminar di Makassar, seminar hamba Tuhan. Lalu di salah satu sesi kesaksian hamba Tuhan dari pedalaman ini, ada suami istri maju, mereka bersaksi sambil bercucurkan air mata. Katanya tadinya kami ini sudah terakhir mau pelayanan. Kami datang sudah bawa baju lebih karena kami mau lari dari tempat pelayanan kami. Tempat pelayanan kami itu di pedalaman, Bu, dan kami itu dapat kolektornya uang 500-an yang sudah tidak kelihatan angka 5-nya itu. Yang koin-koin itu. Ya, susah sekali di pedalaman kami pelayanan. Jadi saya sudah bawa baju komplit, lengkap. Ya, semua sudah saya bawa. Saya rencana tidak mau balik lagi. Saya sudah mau melarikan diri pulang ke kampung saya. Tapi waktu saya dengar Ibu Debbie khotbah di seminar itu, hati saya tertantang, terbakar. Saya percaya Tuhan ada, Tuhan melihat air mata kami. Jadi saya batalkan untuk melarikan diri, Bu. Kami berniat pulang kembali ke kampung kami untuk melayani di pedalaman itu.
Lalu saya panggillah suami istri itu, saya bilang, kamu pulang, Tuhan menggerakkan saya untuk setiap bulan saya akan berkati pelayanan kalian. Ya, jadi secara penghidupan tidak usah khawatir, ya nanti saya akan kasih, karena memang setiap bulan ada puluhan hamba-hamba Tuhan yang saya berkati saudara. Karena Tuhan sudah memberkati kami, ya kami berkati. Lalu tiba-tiba Tuhan gerakan, saya tanya, apa lagi yang bisa saya bantu? Bu, gereja kami itu masih tanah, kalau hujan becek. Terus hanya dindingnya itu dari terpal begitu. Coba kirim fotonya, mereka kirim foto. Udah sekarang bangun, kasih keramik, kasih tembok, ya nanti coba tanya berapa. Ditanya sekian-sekian, akhirnya Bapak ambil di toko material, nanti saya yang bayar ke toko, ya. Saya nggak mau kasih Bapak uang, karena kalau kita transfer ke pendetanya, tiba-tiba dia beli mobil. Gereja nggak ada, ya. Terus dia bilang mujizat terjadi, ada mobil. Nah, kita juga harus bijaksana, karena pendeta itu juga manusia. Mau di kota, mau di desa sama aja, ya, manusia semua. Makanya kita juga harus bijaksana. Jadi sudah, oke ya, jadilah gereja. Di foto, wah udah keramik, di foto, Bu kami sudah ibadah Natal, lalu ya 100 orang ada ibadah. Saya senang saudara, puji Tuhan. Ya, berjalannya waktu tiba-tiba, jadi ya singkat cerita, sekolah misi saya itu tanahnya dulu dipinjamkan, akhirnya kami belilah, dijual, kami beli. Ya, berapa? Akhirnya dia kasih kami harga hampir 5 miliar. Ya, buat kami itu angka yang besar dan tidak ringan. Saya dan suami berkata, oke, nanti kami cicil, kasih kami waktu. Karena berpikir begitu, saya akhirnya bilang, Tuhan, cicilan-cicilan taburan-taburan bulanan ini kayaknya mau saya stop, karena kami punya tanggung jawab besar ini, ya, untuk bayar cicilan sekolah misi. Tapi Tuhan bilang jangan di stop. Ya udah kalau gitu saya nggak mau lagi bangun gereja, bangun pastori di pedalaman, ya itu biayanya besar juga. Tuhan bilang juga jangan, ya. Tapi saya berkata, ya bagaimana ya kita harusnya. Tuhan bilang nanti aku yang akan berkati kamu, nggak usah takut. Tiba-tiba, ya. Lama berlalu, pendetanya yang saya bangunkan pastori itu, saya bangunin gerejanya, tiba-tiba WA saya 2 bulan lalu, ya 3 bulan lalu lah, Bu Debbie, dia kirim video pastori kami, tempat tinggal kami, semalam kena angin topan, ini roboh semuanya. Saya pura-pura nggak mau lihat, ya karena kalau sudah lihat begitu takut hati ini tergerak saudara. Ya, saya pura-pura enggak mau lihat. Dia kirim terus dia bilang, Bu, ya, saya sudah berdoa dan berpuasa dan bergumul untuk kirim ini ke Ibu. Karena kami enggak mau jadi hamba Tuhan yang meminta-minta. Ibu juga bawa dalam doa, Ibu uji. Biayanya itu sekitar 58 sampai 60 juta. Langsung saya hapus. Tapi sudah kebaca, tapi saya hapus biar tidak menjadi ingat-ingatan lagi. Ya, enggak, saya bilang saya mau cicil sekolah misi. Tapi di hati ini enggak enak saudara. Satu saat akhirnya saya tuh ada beli sesuatu, transfer lah saudara, lewat transfer, salah ketik nomor rekening. Sama semua nomornya, cuma beda 1 angka di ujung. Ketransfer 35 juta. Saya telepon Bank BCA, Mbak saya salah transfer, bisa nggak diblokir dananya? Maaf Bu, kami nggak bisa blokir sekarang, itu aturan sudah begitu. Terus bisa dibalikin nggak? Ya Ibu berdoa aja, kalau orangnya yang salah transfer mau kembalikan, bisa. Tapi kalau dia nggak mau, bank juga nggak bisa bikin apa-apa. Ya kemarin kan ada kasus 2M ya, yang menang yang salah transfer itu. Tapi kau makan uangnya orang itu, ya tunggu-tunggu aja itu, kena kutuk itu. Ya bener nggak? Itu kan bukan uangmu gitu ya. Kemarin ada kasus besar tuh 2M salah transfer, akhirnya dia nggak mau balikin saudara. Nah saya ini bergumul, Tuhan aduh lumayan nih 35 juta ini ya. Saya bergumul, akhirnya telepon, harus lewat Halo BCA Bu. Telepon Halo BCA udah kayak nungguin jodoh kan. Telepon Halo BCA itu lama ya, setengah mati. Ya tunggu dulu, nyanyi-nyanyi, saya tunggu lama, putus lagi, telepon lagi, putus lagi. Saya ke kantor cabang, akhirnya dibilang Ibu harus lengkapi data ini, bukti transfer KTP segala macam, surat keterangan ini. Aduh, mau minta uang kita sendiri kok susahnya minta ampun. Sampai 1 bulan lewat, tidak ada jawaban, sampai akhirnya udah mau 2 bulan. Saudara, Tuhan itu tegur saya gini, kamu lihat ya, uang itu kalau mau hilang
Cuma gara-gara persoalan satu angka bisa hilang. Nggak usah tunggu gempa bumi, nggak usah tunggu internet meletus, datanya hilang di bank, nggak usah. Cuma kamu sendiri yang salah pencet satu angka, hilang loh 35 juta. Itu kenapa bisa begitu? Makanya kamu itu jangan takabur, jangan keras kepala. Itu bukan uangmu. Lalu saya bilang, Tuhan, iya saya minta ampun Tuhan, itu bukan uang saya. Oke deh kalau Tuhan kembaliin, saya bangun itu pastori itu. Ya, berarti Tuhan mau saya bangun tuh pastori. Ya udah Tuhan ampuni saya. Tiba-tiba orangnya WA saya, Bu, saya nih dari tempat yang Ibu salah transfer. Ya, jadi begini saya bilang, terserah kamu aja deh, kalau dipersulit nggak apa-apa, ambil aja itu uangnya Tuhan kok, bukan uang saya. Tiba-tiba akhirnya ditransfer kembali, saudara. Waktu ditransfer saya bilang, Tuhan saya nggak akan pakai uang ini. Bener Tuhan, saya mau bangun itu pastori. Akhirnya saya telepon dia, ya udah Pak, sekarang Bapak pergi lagi ke toko bangunan. Ya, Bapak beli bahan-bahan di sana, nanti saya transfer ke toko bangunan. Jadi sekarang sedang dalam pembangunan, saudara. Ya, tapi saya belajar satu hal. Ya, hati-hati loh. Kalau kita ini menjadi orang yang, kita ini kan cuma bendaharanya Tuhan loh. Nah, Tuhan bilang tabur ke sini, terus kita keraskan hati. Ya, terus Tuhan ambil lah, kamu ini kok bendahara, bantah bosnya loh. Bosnya suruh tabur situ malah tidak mau menabur. Saya berdoa, yuk di tengah masa kesulitan yang seperti ini, Tuhan tuh cuma pengen kita jadi orang yang lebih peka. Lihatlah sekelilingmu. Kalau Tuhan suruh memberkati, berkati. Ya, ada uang lebih kasih orang, tapi jangan juga tunggu lebih-lebih terus. Ya, nggak apa-apa. Walaupun kita punya sedikit, berbagi dengan orang yang memang enggak, supaya orang tuh lihat. Dari situlah orang akan memuliakan nama Tuhan. Oh, ini anak-anak Tuhan yang benar nih. Kita baca bersama yuk. Lukas 6 ayat 35-36. Tuhan Yesus bilang begini. Lukas pasal 6 ayat 35-36. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan kecil besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan ya, karena Allah itu murah hati dan kita juga harus murah hati. Dikatakan kita harus belajar menabur, memberi pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Makanya kalau kasih pinjam orang, pertama berdoa, kedua jangan kasih kalau kau tidak rela. Kasih sesuai kerelaan, supaya kau tidak mengharap balasan. Ya, kalau nggak rela jangan, nanti jadi dosa. Kalau orang pinjam, Bu, saya pinjam 5 juta, ada enggak ada, saya bisa kasihnya 1 juta. Jangan bilang nggak ada juga, padahal ada. Ya, saya bisa kasihnya 1 juta, tapi enggak usah harap ganti. Ya, kasih aja. Dan dengan begitu dikatakan upahmu itu besar. Kamu akan menjadi anak Allah. Ternyata kalau pelit nggak jadi anak syaitan. Loh, begitu ceritanya. Karena Allah itu dikatakan dia itu berbuat baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih sekalipun. Kadang kan kita jengkel ya, ini orang nggak tahu terima kasih, tapi saya harus bantu lagi. Nggak apa-apa. Asal kita mampu. Itu bagian Tuhan. Dari situlah kita nih dilihat menjadi anak-anak Allah, saudara. Ya, coba kita baca lagi ayat ya, Pengkhotbah 11 ayat yang pertama. Apa yang firman Tuhan katakan? Kalau kita berbuat kebaikan, Pengkhotbah 11 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, ya, Pengkhotbah 11 ayat 1, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Artinya apa? Semua kebaikan yang engkau tabur itu akan berbalik kembali kepadamu. Ada banyak hal di hidup ini yang terjadi karena kemurahan Tuhan. Ya, saya kemarin baca kesaksian, Bu. Dia bilang, saya mau bersaksi. Anak saya tuh lulus ya. Terima kasih Pak buat kebaikannya, upahmu besar di sorga. Di sorga dan di bumi juga. Kalau cuma di sorga tuh kelamaan. Masa tunggu mati dulu ya.
Acara ini disponsori oleh Fit. Saudara, ya, dia bilang begini, ibu saya mau bersaksi, saya punya anak, dia masuk ke salah satu pekerjaan, diterima. Padahal semua orang bilang kalau mau diterima di situ harus bayar. Nggak ada satupun yang masuk situ tanpa bayar. Tapi anak saya bisa masuk tanpa bayar sepeser pun. Saya bilang gini, Bu, itu kemurahan. Saya yakin ibu itu pasti juga orangnya sering berbuat kebaikan. Taburan-taburan itu akan kita tuai satu saat nanti. Ya, kita nggak tahu, kita nggak sangka, tapi Tuhan itu membuka jalan. Ya, saya ketika satu saat anak saya itu bilang gini, Mam, saya itu tahun depan kuliah saya kayaknya mau dipindah ke Perth. Dia dapat pertukaran dari kuliah. Lalu dia tanya, Mami, ada pelayanan enggak ke Perth? Ya, kalau ke Sydney sering, ke Melbourne juga pernah, tapi di Perth belum pernah. Kan enak kalau ada jemaat di sana, Mam, jadi aku lebih ada yang kenal. Lalu dia bilang, Mami nggak bisa hubungi kah orang undang Mami ke Perth pelayanan? Suami saya bilang, ada pendeta yang mengundang kita dari dulu minta. Dia bayarin tiket, dia bayarin semuanya ngundang kita, tapi waktunya nggak kena. Lalu anak saya bilang, coba papi hubungi lagi lah, suruh ngundang, kita sekalian ke sana. Saya bilang sama suami, nggak usah minta-minta pelayanan. Kita tunggu aja Tuhan yang bekerja. Biar perkenanan Tuhan, belajar hidup mengandalkan Tuhan. Tiba-tiba berapa minggu setelah itu ada orang WA saya, Shalom Bu Debbie, salam kenal. Saya jemaat Misbah Doa Ibu ada di Perth. Ibu, Tuhan suruh saya bawa ibu sekeluarga ke Perth. Dari tiket, hotel, makan, jajan, semua nanti saya yang kasih. Saya tidak kenal dia, saudara. Dan dia juga belum pernah ketemu saya. Saya bilang, Ibu maaf ya, tiket dan hotel tuh mahal. Ibu enggak usah, nanti kami aja. Karena memang saya sudah suruh anak saya cari-cari, ya kita enggak usah di hotel, kita pakai apartemen sewa aja di sana. Jadi ibu enggak perlu, Bu maaf Bu Debbie jangan ditolak, saya hanya mau taat sama Tuhan. Karena Tuhan sudah terlalu baik sama saya. Khotbah-khotbah ibu itu selalu menguatkan dan memulihkan hidup saya. Saudara, ya akhirnya kami berangkat sekeluarga. Kami menikmati kemurahan Tuhan. Itu keluar harusnya berapa ratus juta. Ya, Tuhan tahu. Uang saya buat bangun gereja di desa, buat menabur hamba-hamba Tuhan. Nah saya pergi begitu, Tuhan gerakan orang lain. Hal-hal yang seperti ini kadang kita nggak sadari. Makanya kadang jangan iri sama saya. Amin. Ya, saya menikmati banyak kalau keluar negeri itu hampir nggak pernah keluar uang. Jemaat itu yang tahu saya di mana, Bu, saya mau ketemu, mau ajak ibu makan, Bu. Banyak kemurahan yang kami alami. Kenapa? Karena saya mau belajar untuk taat melakukan apa yang Tuhan suruh. Belajar, ya tapi kalau kita jadi orang yang tidak pernah puas dengan diri, saudara, banyak orang ya tiap bulan harus beli tas, harus beli ini, gonta-ganti ini, pokoknya bermerek. Saya tuh kalau pakai bermerek tuh semua dikasih, Casio mereknya, ya kasih orang. Kenapa? Saya tidak rela uang 30 juta, 40 juta buat beli tas. Saya tahu itu jadi satu pastori di desa. Bahkan dari hal-hal kecil nih, saya mau bersaksi. Ya saya pernah bilang sama suami saya gini, saya pengen loh beli kalung salib yang berlian, tapi satu itu tok aja. Kalau saya khotbah saya pakai kan bagus. Ya, yuk. Jadi kalau kita ke mall apa mana ada toko berlian, saya selalu mampir, nanya. Dan selalu tidak jadi beli. Kenapa? Mahal. Jadi berapa pastor itu? Jadi nggak pernah jadi saya beli. Ya udah saya cuma simpen di hati aja. Tiba-tiba saya pelayanan, ada ibu-ibu masukin sesuatu ke tas saya. Bu, nih ya. Begitu dia bilang itu asli loh, berlian, ada suratnya. Saya buka, saudara. Saya bilang, Bu, ini berlian. Iya. Kok ibu tahu? Ya, saya padahal nggak kasih tahu siapa-siapa. Tuhan yang tahu. Tuhan gerakin saya untuk beli itu untuk Ibu Debbie. Jadi itu Tuhan. Bahkan perkara yang kan nggak penting banget ya. Nggak penting kan saudara, apa hubungannya sih? Itu nggak rohani, ya nggak? Tapi saya bilang Tuhan, kok Tuhan sampai kayak begitu banget ya? Bahkan kadang kan suami juga nggak mikir kan, kalau istri itu pengen kan? Karena kan ini saya curhat sekalian ya. Karena ibu ketawanya kenceng banget loh.
Kadang suami pun ya, jangan ibu-ibu enggak usah berharap suami mengerti kita, enggak usah. Ya, kalau biar Tuhan yang mengerti kita. Karena suami saya pun sama kayak saya, mirip. Kalau sudah sesuatu yang jumlahnya puluhan juta, kita mikir, aduh sayang ya uang kayak gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu kasih kita kepekaan. Kalau untuk bangun gereja, bangun pastori, berkati hamba-hamba Tuhan, kita selalu berani, saudara. Pokoknya apa yang Tuhan suruh, saya nggak pernah hitung, saya nggak pernah kalkulator. Saya tahu kalau itu Tuhan suruh. Dan apakah kami miskin? Enggak, kami semakin diberkati Tuhan. Bagaimana caranya? Nggak tahu, itu Tuhan. Kami nggak ada donatur loh, bangun sekolah aja 4 miliar, ya sekarang nyicil tanahnya 5 miliar. Dari mana? Kita tidak ada donatur. Ya, jadi kalau ada yang bilang Bu Debbie itu donaturnya dari Amerika, dari mana? Pret. Nggak ada, donatur kita cuma Tuhan. Tuhan, benar-benar Tuhan. Hari ini jangan pernah ragu lagi, saudara. Lakukan firman, lakukan hal-hal kecil yang merupakan kebaikan hati. Karena orang yang menabur kebaikan akan menuai berkat dari Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri bersama. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita nyanyi lagu Hidupku Menggenapi Firman-Mu Tuhan. Biar kita jadi orang-orang, jadi pribadi yang mau menggenapkan firman Tuhan. Karena firman itu sudah diucapkan, tidak akan pernah ditarik kembali. Tuhan berfirman, orang yang menabur kebaikan akan menuai berkat. Dan kita adalah orang-orang yang layak, tapi kita harus mau menjadi pelaku firman.